Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat teman-teman sekalian. Ini saya bolak-balik ya. Sekarang lagi ngomongin desa lagi. Ya sebenarnya saya gemes banget nih sebenarnya sama aset desa ya. Saya cuma sekitar 2 tahun ya di pemerintahan desa. Tapi yang jelas sampai sekarang masih terpantau gitu ya terkait dengan aset desa dan pemanfaatannya ya. Sebenarnya banyak banget yang masih idle aset gitu ya, tidak dipergunakan, akhirnya cuma jadi tukar guling. Kalau memang laku ditukar gulingkan, tapi kalau tidak laku ya akhirnya hanya jadi tanah mati gitu ya. Sekarang ini kan sedang giat-giatnya kita yuk balik ke desa, yuk kita bangun desa, yuk swasembada segala macam ya. Nah ini kita coba yuk gali yuk ya. Setidaknya Indonesia ini hebat ya, walaupun kita banyak banget korupsinya ya, hampir ratusan triliun ya, kemudian juga permasalahan kemiskinan dan lain-lain ya, dianggap kemiskinannya ekstrim karena kita penghasilannya rakyat Indonesia itu tidak lebih dari 50.000 satu minggu kalau miskin ekstrim ya. Nah ini kan luar biasa, tapi masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa tertawa ya, gembira gitu ya. Asal jangan jadi judol atau pinjol gitu ya. Tapi yang jelas berarti apapun yang terjadi itu tidak membuat Indonesia kolaps, itu luar biasa. Berarti apa yang menjadi kehebatannya, yaitu alamnya yang luar biasa. Jadi kalau dulu ada lagunya Kus-Plus dilempar kayu langsung bisa dimakan ya, anggapnya singkong katanya ya. Ya yang lain-lain juga ya, mengail apa segala macam kita bisa ambil, tinggal diambil di selokan aja masih ada gitu ya. Luar biasa sekali, belum lagi yang lain-lain ya. Nah ini yang kita coba potensi dari aset desa ya. Kalau bisa nanti kita tidak hanya aset desa tapi aset orang desa juga gitu ya, karena saya sudah melihat juga petani-petani di desa ini banyak yang luar biasa nih ya, kayak baik teman-teman sekalian, sebelum saya pembahasan seperti biasa ya, saya minta bantuan teman-teman sekalian like, subscribe ya, dan share ke orang-orang yang mungkin bermanfaat buat mereka ya, baik di desa, di Pemda, umum, mungkin juga pemeriksa atau yang lain-lainnya, atau akademisi juga. Silakan ya, saya membuka peluang dan teman-teman ya, mau diskusi boleh ya, ini nomor HP saya ya. Jangan lupa teman-teman ya, kita bagikan ilmu ya, supaya lebih banyak lagi yang tahu dan bermanfaat bagi negeri kita ya. Baik, kita masuk ke pembahasan. Saya nggak mau banyak-banyak sebenarnya, saya pengen sekali sebenarnya diskusi ya teman-teman ya, tapi mungkin next time lah ya kita diskusi, jangan Zoom ya, karena kita lagi fokus untuk Koperasi Merah Putih ya, dan juga yang lain-lain ya, untuk di desa, pilkades ya. Nah ini kita coba ya santai-santai dulu ya, kita petakan apa yang kita punya ya. Yang pertama dasar hukumnya dulu ya, ada Undang-Undang 2 untuk pengadaan tanah, Undang-Undang 6 dan 3 tentang desa, PP 11 tentang BUMDes kalau memang nanti akan dikelola oleh BUMDes. Kemudian ada PP 19 tentang pembangunan kepentingan umum ya, ada pengelolaan aset desa, ada Permendagri 3 tentang aset desa yang disempurnakan ya. Sebenarnya aset desa itu apa sih gitu ya, apa sih makhluknya gitu ya. Sebenarnya kalau dari kata nomenklatur ya, karena saya orang keuangan, akuntansi ya, aset desa itu, aset itu adalah tidak hanya barang ya, tapi juga ada piutang, ada kas, tapi whatever lah. Orang Indonesia menyatakan bahwa aset itu adalah bada
benda ya, bahwa itu adalah barang ya gitu ya. Oke gitu ya, berarti kita anggap saja aset desa adalah barang milik desa dari kekayaan asli milik desa ya, diperolehnya dari beban APBDes ya, atau perolehan lainnya misalnya seperti CSR, wakaf ya. Nah mungkin dari tahun-tahun dulu ya, nggak tahu ya wakafnya kapan gitu ya, tanah-tanah bengkok kalau di daerah Jawa banyak tuh ya. Nah itu yang menjadi perumusan bahwa aset desa itu adalah barang milik desa ya. Ada tanah, ada barang ya. Nah ini ada mungkin gedung gitu ya, ini yang kita sebut dengan aset ya, sebagai kekayaan asli milik desa. Karena memang rata-rata dicatat dan mungkin juga pembeliannya atas beban APBDes, maka ketika dilakukan pengelolaan ya, hasilnya kembali lagi ke APBDes ya. Jangan sampai nggak dicatat teman-teman ya. Saya pernah di suatu tempat nanya, ini diapain ya tanahnya ya? Mereka bilang parkir bu. Berapa kira-kira setahun? Nggak banyak sih bu, cuma 9 juta. Loh kok nggak dicatat gitu ya? Terus mereka katakan ya cuma 9 juta bu. Lah kok cuma? ya tetap saja harus dicatat ya, sensor saja lah ya. ya karena saya bukan kapasitasnya untuk menghakimi ya, jadi ini fenomena ya. Selanjutnya teman-teman ya, kita lihat bahwa saya tidak dalam konteks sosialisasi Permendagri 1 dan 3 ya, tidak teman-teman ya. Jadi saya hanya mau memberikan gambaran umum saja bahwa ketika kita masuk ke Permen 3 ini pengaturannya hanya terkait dengan TKD, tukar menukar tanah desa ya, yang untuk kepentingan umum ini ada di pasal 33 sampai 37 ya. Keputusan akhirnya di gubernur ya. Kalau yang bukan kepentingan umum ini di Mendagri ya, ini ada kepentingan tata ruang ya, RDTR ya, ini harus ada apa namanya, evaluasi dan keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Kalau untuk untuk kepentingan desa saja, ini tukar menukarnya bisa dengan keputusan bupati atau wali kota ya. Ini pengaturan terkait dengan pengelolaan aset desa yang ditukar. Jadi kadang-kadang karena mati begitu ya, tanah mati ya, atau asetnya tidak dipergunakan, maka rata-rata ya dipergunakan untuk kepentingan umum ya, kepentingan umum atau bukan kepentingan umum ya, tapi ada persetujuan ya dari MDN ya, dari Mendagri, misalnya untuk mungkin untuk perumahan seperti ya mall ya. Nah ini harus ada persetujuan dari Mendagri ya. Nanti kami evaluasi apakah memang tempat tersebut layak ya. Tapi kalau untuk kepentingan umum seperti tol gitu ya, atau jalan-jalan layang, nah ini bisa langsung kita minta fatwa atau minta keputusannya dari gubernur. Nah kalau hanya untuk kepentingan desa yang memang sesuai kewenangan desa, ini cukup dengan keputusan bupati atau wali kota ya, di mana Bapak Ibu tinggal. Nah kita lihat, ini sebenarnya sudah hafal ya, cuma saya membahas saja ya. Jenis aset desa ini ada kekayaan yang memang asli dari desa ya, seperti tanah bengkok ya. Ini rata-rata memang sudah berpuluh-puluh tahun, itu memang sudah merupakan kekayaan asli desa. Kemudian kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes. Jadi beli ya, mau itu tanahnya, mau itu barang-barang milik desanya ya, ini dibeli dengan APBDes. Kemudian ada lagi kekayaan desanya yang diperoleh dari hibah
dari CSR, dari wakaf, sumbangan dan lain-lain ya. Ada juga kekayaan desa ini ya berdasarkan perjanjian ya. Perjanjian kalau misalnya bisa menghasilkan atau ada tukar guling dan lain-lain ya, ini tergantung peraturan undang-undangannya, ini bisa menjadi milik desa tersebut. Dan selanjutnya ada yang namanya hasil kerjasama desa ya. Jadi ada mungkin Bapak Ibu desanya bekerja sama dengan desa lain atau dengan kabupaten kota sekitar ya, ini menghasilkan suatu barang milik desa ya, dan lain-lain yang diperoleh dengan sah. Apa saja yang termasuk kekayaan asli desa? Tadi saya udah bilang ada tanah kas desa, ini bisa tanah bengkok juga ya. Terus ada pasar desa ya, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa ya, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, dan pemandian umum. Walaupun tidak semua seperti pasar-pasar ini kekayaan asli desa ya, ada juga yang diperoleh dari beban APBDes ya. Kemudian ada juga kayak ya bangunan desa, ini juga ada juga yang bukan milik asli desa ya, jadi diperoleh atas ada beban APBDes ya, dibuat gitu ya. Karena bangunan desa kan ada yang baru-baru gitu ya. Nah ini juga jenis dari kekayaan asli desa memang beragam ya teman-teman sekalian. Selanjutnya ya, yang menjadi pengelola aset ya, ini ada Pak Kepala Desa. Ini saya harusnya bikin 2 ya, tapi nanti dibikin 2 disangkanya wakil kepala desa kalau perempuan dan laki-laki. Ya udahlah ya, rata-rata kan umumnya ya sekitar 85% ini kepala desa adalah bergender pria ya. Ini Pak Kadesnya ya. Kemudian untuk koordinator pengelolaan asetnya adalah Pak Sekretaris Desanya ya. Untuk pelaksana bisa KAUR atau staf yang melaksanakan teknis aset sesuai bidangnya ya. Jadi kalau bisa orang-orang yang memang teknis ini bisa appraisal ya, jangan hanya di Madura appraisal ya, bisa menilai barang ya. Kalau di daerah sudah ada pelatihannya ya, untuk para pengelola barang milik daerah itu ada pelatihan penilai barang. Ini boleh juga ya, boleh juga desa, mungkin ada yang swasta atau ada yang bisa mengeluarkan sertifikat ya, ini juga bisa melaksanakan penilaian. Ini juga bisa buat side job ya, Bapak Ibu bisa kalau ada barang-barang bekas ya, ini bisa dinilai. Bu, saya bisa Bu, saya belajarnya sama orang Madura ya, bersertifikat nggak Pak? Nggak ada Bu ya, jadi nggak bisa. Kalau untuk pemerintahan ya harus appraisal itu atau penilaian itu harus ada sertifikat ya, walaupun Bapak Ibu expert sekali dalam penilaian, kalau tidak ada sertifikatnya tidak diakui ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana sih cara pengadaan barang milik desa. Yang pertama kita perlu mengutamakan prinsip ya. Prinsipnya kalau bisa ini dengan swakelola ya, swakelola ya. Kalau tidak dapat dilakukan maka boleh pakai penyedia, mau sebagian mau seluruhnya ya. Kalau bisa barang milik desa ini dengan ada swakelolanya lah gitu ya. Nah kebetulan nanti saya juga akan bikin konten ya, konten YouTube terkait dengan Pepres 46 tentang barang jasa. Nah untuk desa itu cukup lumayan banyak juga ya. Nanti kita coba telaah ya, karena saya masih koordinasi dengan teman-teman di LKPP ya, seperti apa sih ya, karena saya tidak mengikuti keseluruhan karena keburu pindah
karena keburu pindah, jadi saya harus koordinasi dulu ya, harus belajar dulu sama mereka ya, mana yang memang tusinya saya sebagai Kemendagri, mana tusinya mereka, itu harus bisa dibagi. Jangan nanti saya jawabin semua gitu ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di barang milik desa atau di pelelangan atau di pengadaan barang jasa di desa gitu ya. Jadi saya lebih ke pemerintahannya seperti apa menyikapinya ya, bagaimana cara pengadaannya, bagaimana cara kalau perlu ada penyedia seperti apa, yang langsung seperti apa ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita sudah mulai masuk nih ke pengelolaan aset ya. Di dalam pengelolaan aset yang utama adalah penatausahaan atau mencatat aset desanya ya. Yang nggak dicatat teman-teman ya, ini namanya aset itu adalah sesuatu kekayaan yang Bapak Ibu punyai di desa Bapak Ibu. Anda ini Bapak Ibu ada anak gadis, kemudian ada cowok ya pengen ngelamar. Kira-kira Bapak Ibu ngelihat isi dompetnya, apa saat pertama ngelihat langsung ngelihat apa yang dia bawa? Asetnya apa nih? Motor, mobil, terus nanya-nanya lagi kan, ada rumah nggak gitu ya. Ya, jarang kan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian menanyakan punya tabungan nggak gitu kan, jarang. Paling nanyanya cuma sudah bekerja dek gitu kan ya. Nah sama ya, tapi anehnya saya melingkupi atau berkecimpung di pemerintahan, baik aset negara ya, barang milik negara, BMN, BMD, BMDes. Itu kepedulian dari para ASN, pemimpin terkait dengan aset ini kok nggak seperti kita sebagai pribadi ya. Yang namanya kendaraan, yang namanya tanah, yang namanya bangunan ya, itu apalagi yang kecil-kecil ya, barang-barang yang kecil-kecil atau mungkin extra comfortable, itu udah nggak tahu kemana-kemana gitu ya. Nah ini teman-teman, dan juga kayaknya tuh cuma dapat kerjaannya doang gitu orang-orang yang mengurusi barang milik desa ya atau aset ya, tidak ada reward ya, walaupun di pemerintah daerah sudah mulai ada reward, tapi itu juga hanya untuk si penilai ya, atau yang menghasilkan ya, kalau yang tidak menghasilkan hanya natausain doang belum. Ya, di kodifikasi juga sudah ada ya teman-teman ya. Ini tolong dicatat. Bagaimana teman-teman bisa mengelola, bagaimana bisa memanfaatkan kalau teman-teman tidak tahu ya. Katanya sih ini punya saya, Bu. Katanya punya desa saya, Bu. Tapi teman-teman nggak tahu ya apa buktinya, apa namanya, pencatatannya seperti apa ya. Apakah ternyata sudah hilang ya, atau mungkin tidak sertifikasi gitu ya. Yang kedua, kita tadi yang saya berulang-ulang ngomong penilaian appraisal ya, melakukan inventarisir aset kita, tanah kita tuh berapa biayanya ya. Jangan biarin aja gitu kan ya. Ya memang ini punya tanah saya nih, tanah desa kami, Bu. Buktinya apa? Ya ini dari turun temurun emang punya kami gitu ya. Nah tahu-tahu beberapa waktu kemudian Bapak Ibu digugat, misalnya ini tanah dari wakaf ya. Itu banyak sekali, jangankan di desa ya, di pemerintah daerah dan negara saja banyak yang kejadian gitu ya. Kalau aset-aset ini sudah diwakafkan tapi tidak ada bukti. Nah ini akhirnya dituntut sama pemilik gitu ya. Nah ini kan kurang elok ya teman-teman. Akhirnya kita kadang-kadang juga jadi lebih banyak lagi bebannya, dituntut oleh aparat penegak hukum ya, terus kalah lagi, inkrah lagi, aduh pusing sekali itu ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, walaupun katanya diberikan hibah ya, wakaf dan lain-lain, tolong diurus sertifikasinya ya.
sertifikatnya itu harus diurus ya, jangan dibiarkan begitu saja. Akhirnya ketika ada penuntutan di lain waktu, Bapak Ibu tidak bisa mempertahankan ya. Kemudian juga nilai dari aset tersebut ya, berupa tanah dan bangunan itu perlu ya. Apakah nanti mau disewakan, dikerjasamakan ataupun nanti dijual, ini perlu ya. Tadi harus dengan penilai pemerintah ya. Penilai pemerintah ini paling rendah adalah di kabupaten kota. Kalau Bapak Ibu mau ya, Bapak Ibu harus punya sertifikat ya. Disebut dengan nanti penilai publik ya, umum. Kemudian pengelolaan aset ini tadi sudah dijelaskan juga ya, bahwa dengan Permendagri 3 ini ada tukar menukar aset desa. Yang pertama untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan umum, dan untuk kepentingan desa tersebut ya. Jadi ini terkait dengan tukar menukar aset desa ya, merupakan bagian dari pengelolaan aset desa. Oke, teman-teman sekalian. Nah, pemanfaatan dari aset desa. Nah, ini pertama, pemanfaatan aset desa ini dengan dilakukan penyewaan. Ya. Penyewaan pada pihak yang terikat dalam perjanjian ya, disewa. Kemudian di dalam perjanjian tersebut kita sebutkan berapa luasnya, jenisnya, jumlah barang, berapa bayar sewanya ya. Misalnya sewanya ini untuk kios misalnya ya. Kemudian tanggung jawab penyewa ya, ini biaya operasional dan pemeliharaan ditanggung oleh penyewa gitu ya. Makanya hati-hati sekali nih teman-teman, kadang-kadang saya juga bingung lah, ini kenapa kiosnya yang dari APBDes. Harusnya APBDes sudah murni ya, dibayar dia 1 juta sebulan misalnya gitu ya. Ya dia tidak pusing dengan biaya operasional, itu biaya operasional oleh pihak yang menyewa ya. Selanjutnya kita sebutkan juga di perjanjian berupa hak dan kewajiban pihak-pihak. Kalau ada force major juga jangan. Nah ini lagi booming nih teman-teman ya, lagi booming kasus penanaman modal ya, atau kerjasama atau apa namanya ya, kerjasama lah ya. Efek bebek meninggal, bebek mati. Nah ini teman-teman, sebenarnya saya yang mau saya omongin ya. Orang-orang di kota, kami termasuk orang-orang di kota. Jangan bilang cie ibu orang kota gitu ya, bukan. Ya sama aja, orang kota itu berasal dari desa. Walaupun saya lahir dan besar di Jakarta, tapi orang tua saya dari kampung juga ya. Nah, efek atau bias dari bebek mati ya, karena force major katanya ya. Jadi banyak sekali investor-investor dari kampung, dari desa itu menawarkan, yuk kerjasama dengan kami ya. Kami punya ternak yang gampang lahiran atau lumayan besar, penghasilannya adalah bebek ya. Karena bebek itu telurnya lebih mahal, daya tahan tubuhnya lebih kuat ya dibandingin ayam ya, jarang kena penyakit ya. Kalau kambing dan sapi itu kan lama ya panennya ya. Walaupun anak kota tahu-tahu juga lah Pak Bu ya. Ya tergiur lah ya, sekitar 3 bulan nanti ada penghasilan sekian ya. Nah untuk awal-awal masih ya, misalnya dia menanamkan sekian puluh atau sekian ratus juta ya, di bulan kesekian ya, mungkin bulan ke-6 atau mungkin 1 tahun, tiba-tiba jadi masih dilaporin nih, mungkin dia juga datang ke sana masih ada bebeknya gitu ya. Tiba-tiba katanya ini bebek-bebeknya tenggelam katanya. Waduh, bebek kan bisa berenang ya, kenapa bisa tenggelam gitu ya. Ternyata katanya ada hujan lebat besar deras, ini mengakibatkan si bebek-bebek ini mati gitu ya, hanyut, bebeknya hanyut. Padahal kan bebek kalau hanyut masih bisa berenang, kalau ayam tuh baru ya. Karena di perjanjian tidak ada keadaan dalam keadaan force major atau kahar, maka ya si
penanam modal ini atau yang memberikan modal ini cuma bisa gigit jari, ya nggak sebanding antara ya keuntungan yang dia peroleh sama yang dia investasikan. Nah ini teman-teman ya, saya tidak berprasangka buruk ya, akan tetapi lebih elok kalau seandainya kenapa sih nggak desa aja yang punya potensi seperti itu ya. Karena kami di kota ya itu sebenarnya pengen loh yang namanya agribisnis ya, mau itu tanaman, mau itu ternak gitu ya, daripada teman-teman sekalian itu minjem ke bank. Tapi yang menjadi persoalan adalah perasaan khawatir dari orang-orang di kota ya, karena banyaknya kejadian, termasuk kejadian ini gitu ya. Mereka takut kalau ada terjadi force majeure, tidak ada kesepakatan bersama gitu ya, bahwa ditanggung bersama atau hal-hal lain. Nah, oleh sebab itu saya mau bilang ya, daripada aset desanya teman-teman tidak dipergunakan ya, atau tidak dieksplor gitu ya, coba dong kalau lagi mudik bersama ya, ada keadaan mudik bersama, itu coba ya yang yang keluar dari desa gitu ya, yang merantau itu coba dikumpulin deh, putra-putra daerahnya dikumpulin gitu ya, ditawarin, ada nggak nih yang mau gemukin sapi, ada nggak nih yang mau gemukin kambing gitu ya, daripada bapak ibu pinjam uang ke bank ya, kan lebih baik bagi hasil, tapi benar-benar bagi hasil, namanya perjanjian ya. Kalau ada force majeure ya harus ditanggung sama-sama. Berapa penanggungannya ya, dihitung aja lah 40-60 atau berapa. Saya dulu pernah punya dulu kuliah ya, tapi ya dia akhirnya pusing sendiri gitu teman saya ya. Saya lumayan juga ya dulu tuh ya waktu kuliah ya. Jadi dia main agribisnis ya. Jadi ada beberapa, ini kalau ini bukan pakai aset desa, ini pakai ya aset pribadi gitu ya. Mereka tidak punya modal, kemudian dikoordinir sama teman saya, terus ditawarin ke kita nih, siapa nih punya uang nih ya, tanam modal gitu ya. Lumayan ya, dia yang ngelola keuangannya gitu kan ya. Terus akhirnya ya semakin banyak nih, ada juga yang nakal juga yang mau ya, terutama yang punya aset ya, ngakunya beginilah begitulah gitu kan ya. Akhirnya dia pusing sendiri, nggak dilanjutin gitu ya. Nah tapi itu ide yang sangat baik gitu ya, dia nggak ngelanjutin sebagai koordinator maksudnya ya. Ada yang cuma parkir gitu ya, tanah desanya dipakai buat hanya untuk parkir, itu kan nggak begitu besar ya untuk modalnya gitu ya. Atau bangunan-bangunan desanya ada yang disewa ya, untuk BUMDes kah, untuk KMP kah gitu ya, Koperasi Merah Putih itu juga bisa ya. Kemudian ya tadi ya, tambatan perahu dan lain-lain yang merupakan kekayaan asli desa itu juga banyak sekali dilakukan penyewaan ya. Nah yang jelas kalau dilakukan penyewaan tetap force majeure ya, atau keadaan kahar itu perlu ada di dalam perjanjian. Yang kedua adalah dipinjam pakaikan. Nah dipinjam pakaikan sama juga ada force majeure juga ya, ada jenisnya, jangka waktu pinjam ya, hak dan kewajiban pemeliharaannya. Nah ini yang saya harus katakan teman-teman sekalian, pinjam pakai itu tidak bisa lebih dari 7 hari ya. Jadi yang benar nih, kalau emang BUMDesnya emang pinjam pakai cuma bisa 7 hari, kecuali dia mau penyertaan modal dalam bentuk barang, termasuk nanti juga dengan KMP ya. Jadi hati-hati sekali teman-teman, pinjam pakai ini tidak bisa lebih dari 7 hari. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Nah ini tadi sewa, yang sekarang ini kerjasama, dilepas berarti ya. Kalau kerjasama ya mungkin bapak ibu punya tanah ya,
kemudian nanti ada yang modalin ya untuk bikin parkir misalnya gitu ya. Nah itu nanti dibagi gitu ya, dibagi seperti apa. Nah kemudian ada penyelesaian perselisihan karena ini kerjasama ya. Nah seperti itu. Kalau sewa kan dia lepas ya, kalau dikerjasamakan ini kan masih bersama-sama kita. Tadi mungkin Bapak Ibu mau menggemukkan kambing ya atau mungkin punya tanah di apa namanya dikerjasamakan untuk perkebunan ya, kamu atau mungkin pertanian gitu ya. Nah ini luar biasa nih ya, kita mau menginginkan ada swasembada ya, berarti kami ini di apa namanya di kota ini sebenarnya pengen banget loh, pengen gitu ya, tapi kita nggak punya lahan, kemudian nggak punya skill untuk mengolah gitu ya. Nah ini bagaimana kalau di daerah atau di desa yang punya skill, punya tanah tapi nggak punya modal gitu ya. ya mungkin bisa disatukan gitu ya, di apa namanya dipertemukan gitu kan ya, mungkin mulai dari awal dari saya sendiri sebenarnya gitu ya. Mungkin nanti ada yang mau ya Bu kami punya ini nih tanah ya buat hidroponik atau apa gitu kan, siapa Bu yang bisa modalin gitu ya, atau kami punya tanah Bu tapi nggak punya modal buat parkir, ini bagus Bu karena ada wisata misalnya gitu ya. Nah, atau untuk pengolahan sampah gitu ya, banyak hal ya, karena kalau untuk desa nggak usah gede-gede banget lah, walaupun ada BGS, BSG gitu ya, bangun seraguna, bangun guna sera ya, tapi tetap kita yang kecil-kecil juga ya, apa namanya masyarakat kita sudah paham kok, malah lebih aman kalau kami ya itu bekerja samanya dengan pemerintah desa daripada orang per orang ya, karena tadi ya kejadian banyak banget nih, kami harus ya ada kerugian yang tidak ditanggung bersama. Selanjutnya, apa sih menjadi tantangan di pengelolaan aset desa? Yang menjadi tantangan yang pertama SDM. Yang pertama SDM-nya ya, walaupun expert di bidang pengelolaan tanah atau pengelolaan ternak dan lain-lain, tapi tetap menjadi PR yang cukup besar gitu ya. Apalagi kalau tanah yang ada di desa itu tanahnya berupa hutan atau tempat wisata ya, mata air ya. Waduh itu luar biasa ya teman-teman ya, sebenarnya aset yang baik tapi akhirnya kita kesulitan gitu ya untuk melakukan pengelolaan. Makanya tadi saya katakan mungkin yang pertama kumpulin putra-putra desa yang lagi datang untuk mudik gitu ya, mana nih yang udah kaya nih, kita lihat nih mobilnya, wah Fortuner gitu ya. Pajero bisa nih diajak, ya kumpul yuk di balai desa, kami punya begini begitu gitu ya. Jadi bisa kita kelola atau mungkin kita open gitu ya, siapa yang mau, ini kami punya hutan desa, siapa yang mau investor dan lain-lain gitu ya, yang besar-besar gitu ya. Nah selanjutnya teknologi dan informasi atau IT ini masih sangat minim ya, walaupun itu di daerah-daerah Jawa itu masih juga ada yang tidak maksimal ya untuk teknologi informasi. Makanya saya kalau ditanya bagaimana sih supaya bisa orang itu back to the home ya, atau back to the hometown gitu ya, kembali ke kampung, kembali ke desa, satu doang ya, internet, teknologi. Masa Bu? Sekarang saya tanya sama teman-teman sekalian, anak-anak kita itu udah males banget keluar rumah ya, walaupun mungkin di desa masih banyak ya yang suka main di sungai ya, atau di lapangan, di hutan gitu ya, tapi persentasenya makin lama makin berkurang. Jangan tanya dengan yang di kota ya, mereka lebih senang main internet. Begitu juga kita ya, kita nih udah mager-mager aja tuh di rumah gitu ya, atau anak-anak sekarang itu udah males mau kerja di kantoran, di rumah juga udah bisa cari duit sendiri ya.
bagaimana memanfaatkan teknologi ya untuk bisa memaksimalkan aset desa. Misalnya punya tanah ya, ini mungkin bisa pembibitannya ya, pemupukannya pakai drone ya, itu harus pakai internet Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian ya. Kemudian juga yang lain-lain ya, bagaimana mengirimkan hasil-hasil bumi cukup dengan, atau memasarkan itu cukup dengan internet. Itu nggak usah keluar rumah, nggak usah keluar desa. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang pernah tinggal di kota, itu cuma senangnya cuma sampai umur dia 40 tahunan. Nanti setelah umur 40 dia capek di kota, urbanisasi capek, dia pengen pulang ke desa. Saya aja yang bukan anak desa pengennya di desa aja gitu ya. Saya senang udah kalau udah lagi dinas nih, makanya saya jarang dinas sekarang semenjak efisiensi ya, healing katanya gitu ya, kerja tour of duty ya, tour sambil dinas gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian ya, bagaimana kita berada di desa itu nyaman. Udah, saya lebih khawatir kalau anak-anak kita pergi ke luar negeri dibandingkan anak-anak kita stay di kampungnya ya. Sudah tadi saya katakan juga gitu ya, jangan terlalu disamakan zaman kita dengan zaman anak-anak sekarang ya. Dia mau bagaimana ya, mau dia duduk-duduk ya, mau dia rebahan kayak, tapi yang jelas kerjanya selesai gitu ya. Karena memang dia pakai teknologi ya untuk mencampur pupuk ya, untuk menggerakkan traktor, mungkin ada yang pakai remote gitu ya. Jadi dia nggak nyetir lagi pun dia pakai remote. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di YouTube ya, di Cina tuh desa-desa di Cina. Karena waktu saya pertama kali masuk 2022 ke Dirjen Bina Pemdes, saya kepengen banget desa-desa di Indonesia itu seperti di Cina ya. Kenapa? Karena di Cina itu perkembangannya pesat sekali ya. Mungkin ada teman-teman saya yang nonton ini udah pernah ke Cina ya. Itu semiskin-miskin desa di Cina, dia jaringan internetnya sudah 5G. Jangan tanya kalau yang di kota sudah 10G atau 10G. Kita 4G, 5G aja kadang-kadang gelap. Ya, selanjutnya tantangan selanjutnya adalah politik dan kepentingan. Aduh, ini yang politik dan kepentingan ini yang kurang nyaman juga ya. Kepentingan dari golongan, kekeluargaan sih bagus ya, cuma kekeluargaan kita kebanyakan yang berdampak negatif ya. Nah ini coba kalau memang kita ingin bisa memaksimalkan pengelolaan aset desa, ini jangan dibawa-bawa deh masalah politik, masalah kepentingan gitu ya. Karena yang rugi bukan sekarang, yang rugi itu mungkin anak cucu kita ya. Karena dalam agama, baik mau agama apapun, ada namanya hukum tabur tuai ya. Kalau Bapak Ibu adalah petani kan ada yang menabur, terus pasti ada panennya ya. Kalau bahasa, mungkin kalau di Bali sebut karma gitu ya. Karena apa? Karena dunia ini ada hukum gravitasi ya. Karena dunia ini punya hukum gravitasi ya, apa yang kita lempar itu pasti kembali ke kita ya. Jadi untuk politik dan kepentingan saya tidak bisa ngomong strateginya, saya cuma bisa mengetuk hati Bapak Ibu sekalian ya. Ini lebih ke ya kesadaran ya, ke akhlak. Kemudian banyak aset desa belum ada sertifikat. Nah ini tadi saya mendengungkan gitu ya, tolong dong ya, apalagi yang dihibah, yang diwakafkan, yang di CSR kan, minta sertifikat. BST-nya mana ya, belum dicatat juga, udah tidak ada sertifikat, tidak dicatat ya. Gimana ada yang mau mengakui?
saya nikah Bu sama dia, mana buku nikahnya? Ada gitu ya, nikah siri namanya. Tidak tercatat, tidak juga ada buku nikahnya, ya udah sama ya. Ini bapak ibu tidak bisa mengklaim bahwa pasangan bapak ibu itu adalah pasangan bapak ibu ya, mohon maaf nih ya. Ini ngasih analoginya agak-agak ekstrim gitu ya. Ya, yang bapak-bapak mengatakan ini istri saya, ada ini buku nikahnya, enggak. Terus ada yang catatnya, enggak ada juga. Sama istrinya juga, ini saya nikah siri sama beliau, terus minta macam-macam gitu ya, minta tuntutan macam-macam, tapi tidak bisa sama ya. Bapak ibu menyatakan ini asetnya bapak ibu, ketika diambil orang, ketika diakui orang, bapak ibu tidak bisa mengklaim, malah mungkin dituntut ya. Tuntut istri sah katanya gitu ya. Dituntut yang punya tanah sah, padahal mungkin di leluhurnya memberikan itu sebagai wakaf misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga belum adanya pengaturan atau regulasi ya untuk hal-hal yang besar-besar nih, kayak penetapan batas desa. Ini nggak tahu ini tanah satu masuk desa A apa desa B gitu ya. Kemudian kalau terdampak bencana bagaimana gitu ya pengaturannya ya, kalau ada bencana ya mungkin longsor atau apa yang membuat barang milik desa tersebut rusak, hancur gitu kan. Ini nggak hanya tanah ya, bisa aja bangunan ya, bisa aja kendaraan dan lain-lain ya. Nah, dan yang paling berat itu adalah kawasan hutan atau konservasi alam. Ini banyak banget yang akhirnya diambil gitu ya, diambil pihak ketiga, perhutani ya, atau mungkin ada yang beririsan dengan perhutani. Nah, ini tolong turun ya, pemerintah daerah ya, terutama provinsi, kabupaten, kota, ini bantu dong ya, DPMD-nya terutama provinsi nih ya, masa nggak bisa menolong teman-teman di desa ini ya, untuk pengaturan regulasinya, melindungi mereka supaya aset-aset desanya yang mungkin terdampak ya, ini bisa tetap dikelola ya, malah mungkin mendapatkan hasil ya. Kalau memang dia untuk konservasi atau hutan dia dibuat wisata ya, atau mungkin hal-hal lainnya, ini kan dia bisa dapat bagi hasilnya gitu ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita lihat sih potensinya apa aja ya. Yang pertama buat BUMDes dan KOPDes ya, bapak ibu kalau punya tanah, punya bangunan, pinjemin dulu nih, sewain dulu nih ya. Nah, buat BUMDes dan KOPDes. Terus buat investor dan masyarakat ya, boleh ya teman-teman ya. Nanti kalau mau minta, Bu ada nggak investor dari kota, boleh ya, ntar saya tanya teman-teman saya juga boleh kok nanti ya. Tergantung tergantung, jangan gede-gede, saya nggak bukan investor luar biasa gitu ya, bisa di luar aja ya. Kemudian untuk di pemanfaatan sosial ya, tidak semuanya juga nyari keuntungannya, mungkin untuk sosial ya, ada lapangan untuk olahraga gitu ya, untuk pertemuan ya. Kemudian bisa juga untuk pengembangan desa wisata ya, mungkin tempat bapak ibu heritage ya, atau suatu yang banyak ya adat istiadat ya, ini bisa dibantu ya. Anak-anak sekarang bisa membantu untuk memasarkan ya di sosial media ya, untuk memasarkan buat spot-spot foto. Ini spot-spot foto tuh ya, cuma begini doang nih di pinggir sawah ya, ada ibu-ibu foto-foto gitu ya. Ada lagi duduk-duduk ngopi-ngopi gitu kan, ngopinya nggak usah mahal-mahal ya, kayak Warmindo gitu aja gitu ya, nggak usah yang kafe-kafe gitu yang harus pakai barista gitu ya, nggak mesti. Karena kalau kembali ke alam, kami pengennya juga kopinya kopi tubruk gitu ya, minimal hanya kopi kapal api yang diseduh gitu ya. Nggak pengen yang dibarista-baristakan pakai mesin-mesin, itu mah kafe nggak usah di desa ya bapak ibu ya. Nah, kemudian segernya alam ya, kemudian
ya melihat yang hijau-hijau gitu ya, warna-warni ya. Selanjutnya juga untuk penyertaan modal ya, ke BUMDes, tidak ke Kopdes ya. Kopdes tidak bisa dikasih penyertaan modal karena bukan milik Bapak Ibu ya. Kopdes itu di luar ya. Kemudian untuk inovasi dan digitalisasi, ada inovasi apa ya? Kemarin tuh yang Desa Punguk ya, nah itu apa namanya, desanya pengairannya bisa buat tidak hanya untuk tenaga listrik tapi juga buat wisata, bisa juga untuk tambak ikan dan lain-lain. Ini termasuk inovasi Bapak Ibu sekalian ya. Terus tambah juga dengan digitalisasi ya, ini juga termasuk bagian dari pemanfaatan dari aset desa ya. Selanjutnya ya, dari tantangan ya, kemudian juga dari potensi-potensi, saya ingin memberikan masukan ya. Jadi sekali lagi, saya bukan komentator yang cuma mengkritisi tanpa memberi rekomendasi, apalagi solusi gitu ya. Ya. Jadi solusi dan rekomendasinya ya supaya bisa lebih expert. Nah, ini perangkat desanya perlu dilatih untuk pengelolaan aset. Saya kebetulan ikut di 2 grup nih ya, Kopdes dan BUMDes ya. Itu banyak kok webinar yang gratis ya. Perangkat desanya juga bisa ikut ya, apakah nanti untuk pengelolaan ya, untuk perkebunan misalnya ya, untuk wisata ya. Jadi tidak mesti harus dengan modal. Nah, yang saya suka lihat ketika Bapak Ibu membintekkan perangkat desa, terutama untuk aset nih, itu cuma si Pades sama Permendagrinya sosialisasinya. Jarang sekali perangkat desanya ini di BIMTEK atau diberikan peningkatan kapasitas itu dalam bentuk pengelolaan asetnya. Carilah narasumber yang tidak hanya sosialisasi aset, tidak hanya sosialisasi Permendagri asetnya, tapi bagaimana mengelola asetnya. Karena kalau cuma sosialisasi kita semua bisa baca, tinggal tanya gitu ya. Tapi bagaimana mengelola asetnya? Inventarisir yuk potensi asetnya Bapak Ibu apa? Apakah untuk kopra? Apakah untuk menyilam? Apakah untuk tambak? Atau untuk pengalengan ikan dan lain-lain? Ya. Lalu kita kolaborasi dengan ATR BPN untuk tanah-tanah kita yang belum sertifikat. Ya, waktu zamannya Pak Jokowi itu ayo gratis ya. Nah, sekarang ini coba tetap dikolaborasikan supaya yang belum ada sertifikatnya, belum ada pencatatannya bisa mendapatkannya. Selanjutnya yang belum tercatat diinventarisir, dilakukan sensus ya. Jangan hilang-hilangan nih Bapak Ibu ya, karena melakukan penghapusan kalau barang yang nggak ada itu susah ngapusinnya, walaupun ada trik-trik tertentu tapi tetap saja repot ya. Nah, selanjutnya ini dari di sisi IT atau digitalisasinya, teknologinya adalah mengoptimalisasikan infrastruktur di IT ya, dan juga terkait dengan pelaksanaan aplikasi Sipades seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana untuk pengamanan di aset ya? Di asetnya juga perlu pengamanan dan ada biayanya ya, biasanya dalam bentuk asuransi ya. Kemudian itu secara secara tidak terlihat gitu ya. Tapi kalau secara fisik ya, pengamanan desa ini yang pertama dari sisi inventarisir ya, penatausahaan,
sertifikat, ini kan dokumen-dokumen kepemilikan ya, BPKB kalau ada ya, kemudian IMB ya. Kemudian juga dari sisi pencegahan kerusakan, kehilangan ya, pemagaran ya. Nah, ini termasuk juga pengamanan secara hukum. Nah, pengamanan aset desa ini perlu Bapak Ibu tuangkan di dalam peraturan desa ya, supaya di masyarakat desa juga tahu ya, yang nanti dimusrenbangkan ini tahu ya, di BPA, orang-orang di BPD juga tahu bahwa aset-aset atau barang-barang milik desa mana saja yang dilakukan pengamanan, mana saja yang dibebankan pengamanannya di APBD ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, aset desa yang tadi kita mau sewakan ya, kemudian kerjasamakan, pinjam pakai, BSG, BGS ini ya, ini perlu ya tata cara ya, tata cara pemindahan asetnya ya. Yang pertama dengan cara tukar menukar ya. Kalau tukar menukar berarti dicari yang kurang lebih sama, kalau ada selisih nanti akan dibayarkan. Kemudian dijual ya, lalu lakukan penyertaan modal ya, ini untuk pemindah tanganan aset ya, jadi tidak lagi dipegang oleh desa tersebut ya. Nah, pemindah tanganan ini dapat dilakukan ya untuk tanah dan bangunan. Misalnya Bapak Ibu mau bikin kebun jeruk nih ya, kebun jeruk. Di Jakarta ada kebun jeruk tapi nggak ada jeruknya. Kampung rambutan, nggak ada rambutannya lagi. Ya, nah ini mau dijual ya, atau mau disertakan di BUMDes ya. Ini Bapak Ibu lakukan yang namanya pemindahan tangan ya. Nah, pemindahan tangan atau aset yang bisa dijual apabila punya nilai ekonomis atau nilai manfaat ya. Kalaupun tanaman atau hewan ya, ini adalah yang dikelola oleh pemerintah desa ya, bukan oleh masyarakat ya. Misalnya untuk penggemukan, nanti saya katakan ya, ada yang mau menggemukkan sapi ya, yang kelola ini pemerintah desanya ya. Nah, misalnya dia modal ada sapi, ayo siapa-siapa yang mau ini ya, mau menggemukkan ya, nanti pas lagi lebaran haji dijual. Atau mungkin telur ya, ayam petelur tuh lagi booming ya, karena nggak terlalu sulit ya. Ayam bertelur, bebek itu lagi booming ya, ditawarkan ke kami orang-orang di kota gitu ya. Kemudian dilakukan penjualan langsung atau dilelang ya. Termasuk juga yang kecil nih ya, ada meja, kursi, mesin tik ya. Kemudian juga penjualan tersebut harus ada bukti penjualannya ya, ada BST-nya, ada faktur, kwitansi dan lain-lain, dan hasil penjualnya wajib masuk ke kas desa ya. Yang rekan ini adalah pendapatan asli desa. Setelah dipindah tangankan atau dilakukan penjualan atau tukar guling dan lain-lain, aset tersebut jangan ditulis lagi di penatausahaan aset ya, di buku inventaris jangan ditulis lagi, harus dihapus ya. Penghapusan ini kan karena tadi ada beralih kepemilikan, kalau rusak berarti ada pemusnahan atau sebab lain ya. Nah, kalau beralih kepemilikan ini ada pemindah tanganan ya, bisa putusan pengadilan atau mungkin penghapusan, atau ada tadi kerjasama, atau ada penjualan ya, itu tadi ya, penghapusan aset bisa macam-macam ya. Nah, oleh sebab itu wajib aset tersebut dihapus dari buku inventaris, jangan ditulis lagi ya. Nanti kalau ditulis lagi
malah dicari, disangkanya hilang gitu ya. Nah, penghapusan aset ini dibuatkan berita acara yang ditetapkan oleh kepala desa ya, dengan minta persetujuan bupati atau wali kota ya. Kemudian kalau ada pemeliharaan ya untuk aset desa ya, ini wajib dilaksanakan oleh Kades ya sebagai pengelola aset ya, dan staf-staf kaur-kaur sebagai pelaksana ya, pelaksana. Nah, ini atau perangkat desa ini sebagai pelaksananya ya. Nah, dan ini pemeliharaan aset dianggarkan pada APBDes. Oke. Selanjutnya, teman-teman sekalian, yang menjadi permasalahan umum, ada aset desa tidak punya manfaat ya. Termasuk juga untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah tidak ada manfaatnya, sampai pusing tuh. Pak Kadesnya yang tadinya ganteng pakai baju seragam ini pusing, udah nggak pakai baju seragam lagi, nggak ada topinya, nggak ada yang lain-lainnya. Kemudian adanya aset desa yang bisa mati ya, atau mungkin bisa hilang ya, seperti tumbuhan ya, kemudian ternak. Nah, ini jadi permasalahan nih, bagaimana nih ya kalau ada force majeure gitu ya. Kemudian permasalahan lainnya yang terkait dengan penjualan atau lelang ya, kemudian bukti-bukti penjualannya nggak ada uang hasil penjualannya tidak dimasukkan ke dalam rekening kas desa sebagai pendapatan hasil desa, ini menjadi permasalahan ya. Nah, oleh sebab itu ini yang kita coba inventarisir Bapak Ibu sekalian, supaya keadaan-keadaan ini, terutama yang tadi ya, bukti penjualan, terus penjualan gak masuk rekening kas, tidak masuk ke pendapatan hasil desa, ini jangan seperti itu, karena sudah banyak yang kena kasus ya. Nah, kemudian juga untuk yang ya tadi ya, tumbuhan atau ternak ya, ini perlu kita antisipasi, karena memang kadang ternak itu ada ya pandemik ya, kena penyakit akhirnya mati semua, termasuk juga tumbuhan ya, ada hama gitu ya. Nah, ini perlu kita antisipasi ya, baik yang dikerjasamakan atau mungkin kita kelola sendiri gitu ya. Ini kemudian juga untuk penjualan baik langsung dan lelang, ini ajak LKPP ya yang memahami terkait dengan LKPP desa ya, supaya ini terkait dengan lelang dan atau penjualan langsungnya ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Ini harus dicatat di buku inventaris desa, dilaporkan dan diaudit oleh pihak berwenang ya. Ada APIP, ada BPKP kalau yang khusus. Nah, ini ada gambar anak kecil ngasih makan wortel untuk kelinci. Nah, ini bisa dijadikan ide nih buat pemanfaatan aset desa ya. Jadi bisa untuk wisata, bisa untuk edukasi, bisa juga untuk ternak kelincinya ya. Nah, ada lagi yang sapi ya, ini sapi apa, merah sapi gitu ya. Kemudian ada juga yang kambing gitu ya. Anak-anak sekarang nih banyak yang belum pernah lihat ya. Ya, terutama kami nih yang di kota, dulu saya masih kecil itu ngelihat ayam masih bisa Bapak Ibu ya, keinjak kotoran ayam itu masih sering. Sekarang nggak pernah saya ngelihat ayam gitu ya, karena saya animal lover gitu ya. Terpaksa lah saya suka dengan burung, ikan, kucing gitu ya. Nah, saya udah nggak pernah lihat lagi itu berkeliaran. Kalau kucing masih ada. Dulu banyak, ayam aja banyak gitu kan. Termasuk orang tua saya juga punya merpati, punya ayam gitu, punya bebek gitu ya. Ya, jadi saya emang terbiasa dengan binatang-binatang. Terus pas lagi udah
udah dewasa, ya ponakan-ponakan saya aja nggak bisa lihat. Anak saya masih ada bisa ngelihat ya, tapi yang sekarang harus ke kebun binatang hanya untuk melihat ayam. Ya paling ngasih makannya gitu ya. Ikan aja mereka nggak punya, paling ikan yang ada di dalam akuarium gitu ya, karena keterbatasan lahan dan lain-lain ya. Mereka banyak yang praktis, sukanya hidupnya di apartemen misalnya gitu ya. Jadi ya karena rumah tanah itu mahal kan ya, seperti itu ya. Mungkin makin kesini ya, mungkin orang-orang kabupaten, orang-orang kota ya, tidak hanya untuk Jakarta ya, itu sudah mulai tidak merasakan hal seperti ini, dan ini edukasi ya. Walaupun katanya sekarang orang Indonesia itu suka musiman gitu ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau kita bisa terus berinovasi, terus memberikan kreativitas, itu tidak akan bosan orang berada di wisata kita gitu ya. Sekarang lagi rame ibu-ibu atau orang-orang tuh pada ke Waikambas. Waikambas itu jauh dari Jakarta ya, belum lagi ke Meraknya ya sekitar 2 jam gitu ya, belum lagi nyebrangnya 2 jam 3 jam gitu ya, tergantung naik ferry cepat apa ferry yang standar gitu ya. Belum lagi dari Bakahuninya ya ke Waikambasnya gitu ya, itu butuh waktu bisa sampai 7 sampai 8 jam. Tapi excited, mereka ingin memamerkan bahwa mereka bermain-main dengan gajah. Ya, ini bukan anak kecil lagi ya, ada yang orang tua, ada yang udah bapak-bapak gitu ya. Pokoknya mereka pengen upload di sosmednya gitu ya. Nah ini yang kita kembangkan Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan aset desa kita ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.